Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Octavia dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Rioveta MM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang national income atau pendapatan nasional, yang dimana contoh kebijakan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan pendapatan nasional serta kelebihan dan kekurangan pada setiap kebijakannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakannya terlebih dahulu. Tujuan dari kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut ialah untuk mengatur sistem perekonomian satu negara hingga dapat mencapai kemakmuran. Dalam sistem perekonomian negara Indonesia, pemerintah memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut memiliki tujuan yakni memakmurkan rakyat seperti yang tertuang di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Eh, Selain menentukan kebijakan ekonomi, ada sejumlah kegiatan ekonomi lain yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu penarikan pajak langsung ataupun tidak langsung, membelanjakan penerimaan negara, yang ketiga peminjaman uang dari luar negeri, yang keempat menyewa tenaga kerja, yang kelima menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat, lalu yang terakhir kegiatan ekonomi yang dilakukan sektor pemerintah juga meliputi kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, serta regulator. Berikut kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yaitu terbagi menjadi fiskal, moneter, keuangan internasional, perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan ini pula memiliki titik kelemahan serta kelebihannya. Mari kita bahas satu-satu, yaitu pada kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mana kebijakan ini berfungsi berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Pada kebijakan ini yang mengatur keluar masuk uang kas negara. Contoh kebijakan fiskal ini ialah pengalokasian APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Untuk sektor kesehatan, relaksasi pajak, tax amnesty, dan sebagainya. Kelebihan pada kebijakan fiskal ini pula, yang pertama, kebijakan fiskal lebih mudah untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua, kebijakan fiskal berguna untuk menutupi kekurangan dari kebijakan moneter. Yang terakhir, kebijakan fiskal banyak dinilai lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter. Pada kebijakan fiskal juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu kebijakan fiskal lebih bersifat kaku atau kurang fleksibel. Yang kedua, kebijakan fiskal dapat menimbulkan pandangan negatif dari publik atau masyarakat karena berkaitan dengan peningkatan jumlah pajak. Lalu yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengontrol dan mengatur peredaran uang. Jadi pada kebijakan ini contohnya adalah menaikkan tingkat suku bunga, menjual belikan surat-surat berharga dan sebagainya. Kelebihan pada sektor kebijakan moneter juga yang pertama lebih sederhana, kebijakan moneter independen dan dapat fokus pada kondisi perekonomian domestik serta tidak bergantung pada hubungan yang stabil antara uang dan inflasi. Lalu pada kekurangan dari kebijakan moneter itu sendiri, sinyalnya tidak langsung mencapai target. Lalu fluktuasi output lebih besar jika hanya fokus pada inflasi dan menyebabkan aturan yang rigid. Pada kebijakan keuangan internasional juga ditetapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan keuangan. Jadi keluar masuknya perdagangan dan keuangan internasional itu dimasuk ke dalam kebijakan keuangan internasional. Pada kebijakan perdagangan internasional pula, kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara langsung maupun tidak dapat mempengaruhi kegiatan perdagangan internasional. Contoh kebijakan ini yaitu penetapan tarif, pelarangan impor, kuota, dumping, dan sebagai kebijakan lainnya. Keuntungan pada kebijakan perdagangan nasional ini pula yaitu yang pertama mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan konsumen atau produsen yang di dalam negeri. Yang kedua, barang-barang yang dimaksud adalah barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Jadi barang-barang yang diimpor dari luar itu adalah barang yang tidak ada diproduksi di dalam negeri. Jadi itulah contohnya seperti mesin-mesin berat dan pengolahan tekstil.
kerugian pada perdagangan internasional ini juga, yaitu yang pertama, perdagangan internasional menyebabkan masuknya produk luar ke dalam negeri. Ini dapat menjadi konsumtif bagi masyarakat yang menggunakan produk luar, yang lebih memilih produk luar dibanding produk lokal. Yang kedua juga besarnya konsumsi terhadap barang buatan luar negeri yang berakibat lebih banyak eh, lebih buruk terhadap keberadaan industri kecil yang tumbuh di Indonesia. Ya, banyaknya masyarakat menggunakan produk luar daripada produk dalam negeri sendiri itu karena konsumtif tadi, konsumtif sendiri dari masyarakat. Jadi eh, masyarakat bisa kembali seharusnya menggunakan produk apa yang dijual di dalam negeri. Baik, sekian tentang pendapatan nasional dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.